Audio Jungle. Perkenalkan, nama saya Mila Amelia. Perkenalkan, nama saya Sulastri Amelia Andriani. Perkenalkan, nama saya Risma Dicahyani. Latar belakang Foreign Corrupt Practices Act atau disingkat FCPA, jika diterjemahkan berarti Undang-Undang Praktik Korupsi Asing yang disahkan pada Kongres tahun 1977, di mana investigasi SEC yang melibatkan perusahaan AS melakukan transaksi ilegal kepada pejabat pemerintahan asing untuk mengamankan beberapa jenis tindakan yang menguntungkan oleh pejabat pemerintah asing serta untuk mempercepat tugas rutin pemerintah. Menurut amandemen tahun 1998, FCPA diberlakukan untuk melarang suap pejabat asing yang memiliki 3 ketentuan dasar. Pertama, ketentuan anti suap merupakan kejahatan bagi setiap orang atau perusahaan AS untuk secara langsung atau tidak langsung melakukan transaksi atau menjanjikan sesuatu kepada pejabat asing untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua itu ketentuan pembukuan dan arsip, mempersiapkan dan menjaga pembukuan, catatan, dan akun dengan detail yang wajar secara akurat yang mencerminkan transaksi dan disposisi aset. Yang ketiga itu ketentuan pengendalian internal, yaitu merancang dan memelihara sistem kontrol akuntansi internal yang memadai untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa transaksi dicatat dengan tepat dan sesuai dengan regulasi serta aturan yang berlaku. Selanjutnya itu tren penegakan terbaru. Yang pertama itu hukuman lebih besar. Baik Departemen Kehakiman AS dan Komisi Sekuritas dan Bursa AS telah menjatuhkan hukuman yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Karena adanya regulator non-AS juga berdampak pada meningkatnya tindakan anti penyuapan dan anti korupsi. Banyak perusahaan dihadapkan pada denda moneter yang tinggi untuk pelanggaran. Yang kedua itu kasus terhadap individu. Karena banyaknya perusahaan dapat menanggung biaya denda besar yang akan merusak reputasi mereka, maka Departemen Kehakiman mengharapkan efek jera yang lebih besar dengan menargetkan orang daripada hanya menghukum atasan mereka. Yang ketiga itu investigasi terbuka dan pelaporan mandiri. Lebih dari setengah investigasi VCPA dari 2005 hingga 2008 dan kira-kira setengah dari kasus terbuka pada 2008 dihasilkan dari pengungkapan sukarela. Yang keempat itu penggunaan metode yang lebih kreatif dalam resolusi tuntutan pidana. Dalam banyak kasus, jika regulator yakin bahwa perusahaan bekerja sama sepenuhnya dalam penyelidikan dan memiliki program kepatuhan VCPA yang ketat, maka perjanjian non-persekusi atau penuntutan yang ditangguhkan dapat ditawarkan. Untuk yang kelima itu penerapan monitor. Selain hukuman dan denda yang lebih tinggi untuk pelanggar VCPA, regulator telah memberlakukan pemantauan kepatuhan independen untuk mengawasi rancangan dan implementasi program kepatuhan perusahaan. Yang keenam itu kerjasama dengan regulator asing dan badan regulator AS. Regulator juga menjadi lebih baik dalam membongkar korupsi dan melihat lebih banyak kerja sama dengan perusahaan dan kolaborasi yang lebih mengakar dengan mitra internasional. Yang ketujuh itu disgorgement, yaitu mencurahkan keuntungan dalam fitur umum yang menonjol pada VCPA dengan Securities and Exchange Commission, yaitu penghilangan keuntungan dalam penyelesaian VCPA telah meningkat secara dramatis. Untuk yang kedelapan yaitu peningkatan pengawasan atas tindakan orang lain di perusahaan. Tidak hanya bertanggung jawab atas tindakan dan aktivitas mereka sendiri dalam hal penyuapan dan korupsi, tetapi mereka juga bertanggung jawab atas tindakan yang mungkin terjadi dalam entitas yang diakuisisi atau target potensial yang akan diakuisisi oleh keduanya. Selanjutnya, Undang-Undang Suap Inggris 2010. Di sini, hukum pidana juga telah memberikan skema tindak pidana suap yang baru, modern, dan komprehensif, yang akan memungkinkan
pengadilan dan jaksa untuk menanggapi penyuapan secara lebih efektif di dalam atau di luar negeri. Berikut ada 5 perbedaan antara FCPA dan Undang-Undang Suap Inggris dalam keadaan praimplementasinya. Untuk yang pertama, yaitu Undang-Undang Suap Inggris mencakup penyuapan yang komersial. Juga sebagai tambahan untuk penyuapan publik. Dan dalam hal ini juga sangat berbeda dengan FCPA. Untuk yang kedua yaitu FCPA untuk menangani orang yang hanya menawarkan suap. Sedangkan untuk Undang-Undang Suap Inggris membahas untuk menawarkan suap dan untuk penerima suap. Untuk yang ketiga yaitu Undang-Undang Suap Inggris menyebarkan web yang sangat luas dan berlaku untuk semua entitas dan bagi yang menjalankan, juga bagian dari bisnis tersebut. Yang keempat, ada Undang-Undang Suap Inggris yang tidak mengizinkan pengecualian pada pembayaran fasilitasi atau pengeluaran bisnis bonafit yang secara langsung berkaitan atau berhubungan dengan kegiatan promosi. Untuk yang kelima, Undang-Undang Suap Inggris menghukum perusahaan karena gagal mencegah penyuapan dan adanya pembelaanlah yang menguatkan, dan juga telah memiliki prosedur yang memadai untuk mencegah terjadinya penyuapan. Peran akuntan forensik, di mana peran akuntan forensik ini bertugas untuk mengumpulkan bukti untuk mengetahui kebenaran transaksi akuntansi yang kompleks dengan masalah-masalah pencatatan atau pembukuan dilakukan oleh penyelidikan VCPA. Penilaian risiko korupsi, di mana penilaian risiko dilakukan oleh personal perusahaan sendiri maupun penasehat luarnya. Untuk mempertimbangkan penilaian risiko ada beberapa yang saya akan sebutkan. Yang pertama, kumpulkan informasi latar belakang dengan berbicara dengan personil kunci perusahaan. Yang kedua, pahami jenis bisnis yang dijalankan perusahaan dan anak perusahaannya berdasarkan lokasi. Yang ketiga, identifikasi, proses, dan kontrol di dalam lokasi dan jenis praktik penjualan yang digunakan untuk mendapatkan kontrak dan bisnis di lokasi yang berbeda. Yang keempat, menilai skala dan volume bisnis dan penjualan di berbagai lokasi. VCPA, kepatuhan program, di mana dalam penilaian risiko dilakukan oleh tim akuntan forensik atau perusahaan bisa juga dilakukan oleh keduanya, di mana akuntan forensik juga diminta untuk melakukan tinjauan kepatuhan untuk lokasi yang ditentukan atau berbagai entitas bisnis dan divisi. Ada beberapa prosedur untuk peninjauan selama ini, dan saya akan sebut satu persatu. Yang pertama, bicaralah dengan personil kunci perusahaan di dalam lokasi atau unit bisnis. Yang kedua, tinjau kebijakan prosedur yang relevan. Yang ketiga, identifikasi setiap penyimpangan dan kebijakan. Yang keempat, menilai kepatuhan dan organisasi audit internal. Yang kelima, tinjau bagian akun dan tanda terima serta pembayaran dalam akun sensitif kepatuhan. Dari berbagai elemen ini mungkin dipertimbangkan untuk memasukkan program kepatuhan dari anti korupsi yang kuat. Yang pertama itu akuntabilitas tata kelola, yang kedua wewenang tanggung jawab, yang ketiga mekanisme disiplin, yang keempat standar dan prosedur program kepatuhan, yang kelima komunikasi dan pelatihan, yang keenam kebijakan dan prosedur, yang ketujuh pihak ketiga keterlibatan penerimaan dan retensi, yang delapan monitoring, audit, dan pelaporan, yang terakhir perbaikan yang sedang berlangsung. Perilaku transnasional forensik investigasi, di mana VCPA investigasi ini mencangkup beberapa langkah untuk memastikan kelengkapan ruang lingkup. Di sini ada beberapa penyimpanan dan pengumpulan data, di mana mengidentifikasi untuk semua sumber data yang relevan dengan investigasi yang mencangkup namun tidak terbatas. Dan di sini ada beberapa
yang sangat penting. Yang pertama, dokumen hard copy yang sudah diarsipkan. Yang kedua, dokumen elektronik seperti dokumen yang dipindahi. Yang tiga, data elektronik, termasuk email, file pengguna, akuntansi, atau data keuangan. Selanjutnya, wawancara, di mana wawancara tersebut sangat integral dan investigasi PCPA dan diperlukan selama fase investigasi yang berbeda. Namun, hal ini bersifat informatif, sedangkan wawancara selanjutnya mungkin lebih spesifik. Analisis data. Analisis data ini sangat mencangkup dalam data keuangan non-finansial, seperti email, perjanjian, dan sebagainya. Beberapa akun yang dianggap peka terhadap kepatuhan ini seperti donasi, hadiah, komisi, insentif, atau sebagainya. Pencarian catatan umum pencarian, di mana alat ini sangat penting. Investigasi yang sangat umum dalam melakukan investigasi di belahan bumi barat. Jumlah informasi yang tersedia pada database yang tersedia untuk terbatas di negara berkembang. Di mana alat ini juga sangat penting baik untuk melakukan pencarian dengan mengidentifikasi informasi seperti A. Afiliasi bisnis, reputasi pasar. Nah, seperti itu. Namun, hal ini tergantung negaranya bagaimana cara pencarian catatan berikutnya. Selanjutnya, menyediakan uji tuntas yang ditingkatkan dan kecerdasan bisnis. Fakta dan informasi tentang reputasi, kinerja, integritas, dan praktik bisnis entitas, sambil mengidentifikasi potensi risiko yang terkait dengan mitra bisnisnya, yang baru atau tidak diketahui. Next, desain dan pelaksanaan pelatihan anti korupsi global. Pelatihan anti penyuapan, di mana juga dapat diberikan kepada perusahaan baik sebagai pelibatan satu kali atau sebagai bagian dari investigasi PCPA multifaset. Dan pelatihan ini juga dapat disajikan bersama dengan perusahaan yang nasihatnya dan disesuaikan untuk berbagai audiens, unit bisnis, dan lokasi situs. Yang terakhir, membantu program anti korupsi independen agen pemantau. Akuntan forensik di sini juga sebagai pemantau dalam bertindak yang ditunjuk atau konsultan independen dalam melaksanakan mandat dan diperintahkan pengadilan atau diarahkan oleh regulator, di mana implementasi program kepatuhan dan kinerja investigasi forensik dan penilaian. Selanjutnya yaitu bendera merah. Banyaknya jenis penipuan dan kejahatan korupsi mungkin akan menimbulkan tanda bahaya. Nah, saat melakukan penugasan, tim akuntansi forensik mungkin menemukan tanda bahaya, seperti yang pertama pembayaran. Di negara berkembang, entitas residen tidak melaporkan semua pendapatan mereka ke otoritas pajak. Yang kedua, komisi yang tinggi. Jika agen atau distributor atau keduanya membebankan komisi yang luar biasa tinggi jika dibandingkan dengan agen dan distributor perusahaan lainnya, mungkin menunjukkan potensi suap yang diberikan oleh agen atau distributor. Yang ketiga, ada penggunaan konsultan. Konsultan yang dipekerjakan tanpa uji tuntas pihak ketiga dan pemahaman nyata tentang nilai yang diberikan dapat menimbulkan risiko pelanggaran FCPA. Yang keempat, agen atau provider and custom clearing atau CNF. Tanda bahaya ini dapat dilihat berupa faktor yang mencakup pengeluaran lain-lain yang tidak didukung, termasuk biaya dolar yang tidak didukung, atau faktor mencakup pengadian biaya yang berada di luar persyaratan kontrak dan tidak didukung oleh rincian atau tanda terima. Yang kelima, ada pembayaran yang diarahkan oleh pihak ketiga. Setiap pembayaran yang diminta pihak ketiga ini dilakukan kepada orang lain yang dianggap dipandang secara skeptis. Yang keenam, pengaturan pembayaran luar negeri. Tanda bahaya permintaan atau pengaturan untuk membayar komisi di luar wilayah, seperti dalam proses melakukan anti korupsi dan uji tuntas FCPA. Yang ketujuh, ada perjalanan delegasi. Tanda bahaya ini muncul ketika pada kenyataannya pemeriksaan pabrik tidak terjadi atau berlangsung dalam 1 hari dan sisa perjalanan dihabiskan di tempat wisata yang dituju.
Yang kedelapan, ada pihak ketiga yang terhubung secara politik. Dalam membuat kontrak dengan agen penjualan yang terhubung secara politik, pasti dapat memperoleh keuntungan dari perspektif bisnis yang dapat menimbulkan risiko pelanggaran FCPA, karena pembayaran kepada agen dapat dipandang sebagai keuntungan tidak langsung bagi pejabat asing sebagai akibat hubungan dekat dengan pejabat tersebut. Yang kesembilan, bisnis di negara-negara merah. Organisasi masyarakat sipil global yang memimpin pemberantasan korupsi menerbitkan CPA atau Indeks Persepsi Korupsi yang memberikan peringkat 180 negara berdasarkan tingkat korupsi yang mereka lakukan dan menerbitkan peta merah dunia. Dan yang terakhir, pembayaran fasilitas. Pembayaran kepada pejabat pemerintah merupakan kebiasaan atau dilakukan untuk mempercepat layanan dan tidak menjadikannya sebagai pembayaran fasilitas. Slide selanjutnya mengenai pelaporan. Pada awal pengikatan terkait FCPA, tim forensik harus memperoleh pemahaman mengenai apakah laporan tertulis akan diperlukan, apakah terjemahan tersertifikasi dari laporan tersebut diperlukan dalam bahasa lokal, tingkat formalitas yang dibutuhkan, dan siapa yang akan menjadi pengguna utama laporan, perusahaan, regulator AS atau asing, atau keduanya. Banyak klien lebih suka bahwa laporan formal tidak disiapkan karena berbagai alasan, termasuk kemungkinan litigasi, tuntutan hukum pemegang saham pihak ketiga, dan masalah hak istimewa terkait. Namun klien meminta tim menyiapkan presentasi PowerPoint terperinci yang didukung oleh dokumen-dokumen penting, email-email penting, dan dukungan transaksional untuk temuan-temuan tersebut. Jika laporan telah disiapkan dalam bentuk apapun, harus mencakup isu-isu dan temuan-temuan utama serta rencana untuk remediasi dan langkah-langkah selanjutnya. Elemen tersebut mencakup perilaku apa yang dituduhkan, siapa yang seharusnya tahu atau akan mengawasi, apakah perilaku yang dituduhkan telah diperbaiki, di mana ini terjadi, bagaimana ini bisa terjadi, apa kepatuhan yang sudah ada sebelumnya di dalam negara atau unit bisnis ini, apakah bukti perilaku serupa lainnya di tempat lain, berapa banyak negara atau unit bisnis lain, bagaimana detail transaksi dan pembayaran bermasalah yang dilakukan, dan apakah perusahaan atau pihak lain telah memberitahu regulator lokal.